Saya nggak pernah komen di media, nggak pernah bikin konten di media. Benar nggak? PRT, boleh sedikit diceritakan kembali PRT kronologisnya seperti apa gitu? Ya biar tidak berat sebelah pemberitaan Pak RT. Dengan biar nggak simpang siur pemberitaan PRT. Jadi saya kira jam 9:30 saya datang ke sini, saya ketemu orang-orang masjid, saya bilang kalau TKM mana orang masjid, tiba-tiba Bang Dewi Persik menurut informasi Ustaz Kutubi mau menyalurkan hewan korbannya di sini, mau potong hewan korbannya di sini. Ya silakan, saya bilang gitu kan. Udah selang 15 menit nggak nyampe kita datang ini Ada berapa banyak sapinya Pak? satu ekor kambing, satu ekor kambing, saya bawa ke sana. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya, saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit lagi kerjaan di masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi kalau sapi itu mau diambil kembali. Jika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya bikin biasa sama asisten yang bilang, iya Pak, saya udah mau ambil, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar nggak? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya bener dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan? Satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya. Oke, saya tahu enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya, minta tolong Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ambil ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan permintaan saya? 100 juta aja saya tolak, seandainya saya buat ngangkat itu, karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Tapi besar, saya bukan orang profesional itu. Nah tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak kok, sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia karena kita nggak mau bantu. Ya ngapain kita bantu? Orang lu udah ngecapein gua. Waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mempersiapkan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Saya tanya dah men semua, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel hati saya. Gitu aja. Pak RT, maaf sebelumnya, menurut versi dari Mbak DP katanya ada miskomunikasi sebenarnya nih antara Pak RT dan Pak Ustadz. Nah, emang gimana sih ceritanya Pak RT? Saya pagi datang, tiba-tiba datang dari, kan saya bilang tadi, saya pagi datang ke masjid seperti rutin biasa saya kesini karena lagi ada perbaikan sedikit-sedikit di masjid. Terus dapat informasi dari anak-anak bilangnya, Bang, tadi Pak Ustadz Kutubi bilang Bu Dewi Persik mau korban di sini. Nah, ya udah silakan, kita terima. Mau kurban loh.
bukan mau menitipkan, ya kan? Tapi informasi beliau katanya mau dititipin. Kita bukan lembaga penitipan, bos. Ya kan? Itu aja benar. Coba aja menurut kalian semua gimana? Tapi katanya Bu Dewi tadi karena emang dia lagi sibuk sendirian dan dia perempuan sendirian butuh perhatian dari pihak masjid gitu. Ya, perhatian kan harusnya kalau emang dia itu komunikasi dong. Empati. Dia komunikasi dong ke kita, kan nggak ada komunikasi ke kita. Datang dia nitipin mau ngambil, dia nggak ada komunikasi ke kita, nggak apa, tiba-tiba mau diambil. Apa itu bukan penitip, dia naruh di sini kita jagain selama berapa jam, apa bukan bentuk empati namanya? Kalaupun itu dia bilang nitip, kan itu bilang apa? Ada video serah terimanya. Bahwa saya sebenarnya kalau dibilang saya nolak di mana? Pak RT, untuk partai sedikit partai tadi juga dari pihak Mami DP ada menyinggung perkara soal kayak pembagian sembako itu, maksudnya gimana ya Pak RT? Nih, saya nggak pernah berhubungan urusan sembako dengan Dewi Persik, ya kan? Saya nggak pernah membagikan, kecuali saya pernah sekali, itu pun barangnya diambil dari rumahnya Dewi, diangkut melalui pakai motor berdua orang, anak-anak orang tunai yang mengantarkan. Setelah itu katanya saya diisukan saya nggak amanah karena banyak yang nggak sampai. Nah kan dari dia ngambil, dari rumah dia, bukan di drop ke rumah saya terus disampaikan. Nah terus anak-anak itu terus kemana? Nah setelah itu udah nggak ada lagi. Saya nggak pernah lagi berhubungan dengan yang namanya Dewi Persik. Semenjak kejadian itu, Pak RT? Iya, karena mungkin dia beranggapan dia nggak percaya, entah itu nggak percaya karena memang dia nggak percaya, apa karena masukan dari orang, saya nggak tahu. Kalau masalah amanah, maaf, silakan ente semua ini tanya ke warga saya, biar mereka yang jawab masalah itu. Pak RT sendiri sudah berapa lama sih menjadi seorang RT? Maaf saya tanya itu. Saya 5 tahun. Nah Pak RT, 5 tahun menjadi RT di sini dan memang dari dulu warga di sini. Oh, saya asli sini. Bahkan saya Mung- pun punya kakek buyut saya. oh Pak RT, Mungkin ada keluhan dari masyarakat kah atau warga sekitar? Apa tuh? Mungkin ada keluhan-keluhan apa Saya, ketika keluhan saya. enggak, bukan maksudnya ketika kemarin Keluhan tentang apa? Masalah ini, masalah sapi ini. Ya warga saya dari kemarin pengen demo karena PRT-nya nggak seperti itu masalah dagang. Di lingkungan ini boleh ditanya, khususnya di RW 04 ini, masjid ini atau dulu baru ini masjid ini adalah percontohan pembagian daging kurban yang paling tertib. oke. Nah Pak RT, mungkin sedikit menarik ke belakang. Nah, Mami DP sendiri kalau sebelum masalah ini ya, dia bersosialisasi ke warga sendiri atau ke di lingkungan ini seperti apa sih Pak RT? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi saya yang jelas saya nggak pernah. Kalau dari omongan dari masyarakat sendiri, maksudnya ada Ya nggak pernah lah, orang mereka nggak pernah ketemu. oh nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Berarti bisa dikatakan Boleh ditanya lah, nanti jangan nanti saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu ya. Karena kita nggak tahu, waktu saya nggak 100% ngawasin beliau, langkah beliau ya kan. tapi memang tiap tahun seorang Dewi Persik ini memberikan sebuah kayak semacam pembagian daging kurban atau gimana? Tapi tahun kemarin jam maghrib tiba-tiba saya diantarkan, ditelepon sama Bimas dan Ustaz Kutubi. Ada sekitar 2 kantong kecil daging yang udah hampir, ya kita bilang karena udah terlalu malam, kehujanan lalu saya nggak tahu. Kalau menurut Ustaz Kutubi udah kurang bagus. Nah, ya saya panggil anak-anak, ada hansip saya, ada anak-anak untuk segera dibagikan. Karena jangan sampai daging itu baru tahun itu. oh baru tahun itu ada Baru tahun mungkin itu. karena kelamaan ya Pak RT. Itu daging dari Pagi saya nggak tahu dia motong di mana, yang jelas maghrib kok tiba-tiba diantarin ke rumah saya. Sayangnya juga lagi ngurusin di sini. maksudnya ini Pak RT daging dari DP sendiri berarti ya? Daging dari DP Yang tahun lalu Pak. tahun lalu.
Tapi saya nggak tahu itu DP motongnya di mana. Tiba-tiba Ustadz Kutubi nganterin ke saya, dan itu saya suruh bagian. Saya panggil Ansip keamanan di sini untuk membagikan sama orang Karang. Silakan itu semua. Tapi memang tiap tahun sendiri gimana Pak? Nah, yang soal dibahas seperti Tapi singgung Saya nggak pernah nggak pernah bawa politik. Boleh dilihat dari masjid ini, khotib pun walaupun Pak Anies ada di lingkungan saya nggak pernah bicara khotib ini untuk bicara politik. Boleh ditanya jamaah. Jadi saya ini menciptakan ini bersih. Bahkan saya pernah tanya Pak Anies, Pak, karena dia sholat di sini terus, Pak, Bapak mau jadi khotib di sini? Pak, saya jadi ini aja, nggak mau dicampuri. Itu kata beliau. Selesai berarti dalam bahasa sederhananya beliau tidak menginginkan masjid ini jadi ajang politik. Tapi mungkin memang sepengetahuannya sih berarti motong sendiri Pak Haji. Iya. Oke, sedikit Pak Haji, mungkin tadi ada juga buat di biar seimbang juga. Tadi juga kalau nggak salah ada nyebut juga katanya juga kayak ras-rasan itu Pak RT. Maksudnya kami di sini Betawi dan sini Jawa, maksudnya nggak ada. Maksudnya gimana sih Pak RT? Saya nggak tahu. Katanya Pak, ini kampung Betawi. Oh, bukan saya yang ngomong. Bukan. Saya nggak ngomong. Tapi kalimatnya keluarnya gini. Anak Betawi jangan nyerah di kampung sendiri. Oke, paham. Tapi Pak RT dengan permasalahan ini, apakah ini kan tadi mediasi boleh dibilang belum ketemu titik ketemunya ya? Iya. Apakah nanti dengan pertemuan secara frekuensi atau secara baik-baik kembali akan dilakukan atau? Saya nggak pernah berencana untuk mengklarifikasi. Oke. Tapi karena saya nggak pernah mengeluarkan statement di media manapun. Baru kali ini. 2 hari orang mengira baru kali ini saya mungkin. Ya kan? Jadi kalau yang mau mengklarifikasi silakan dari itu. Kalaupun tadi menyinggung masalah politik karena udah terbawa politik, saya nggak tahu, saya nggak jamin. Kalau ada hal-hal yang tersinggung dari hal yang dikata oleh budaya Gresik tentang politik, ini perkara politik, itu urusan yang lain, berarti bukan urusan. Enggak, artinya dengan permasalahan ini akankah ingin cepat diselesaikan gitu? Karena kan tadi pertemuannya boleh dibilang belum ketemu ya. Kalau saya ini pengennya selesai. Karena Idul Adha yang sekarang ini adalah hari yang paling sakral buat saya. Dengan disembelihnya hewan ini merupakan cerminan bahwa kita ini masih memiliki sifat-sifat kebinatangan yang harus dimusnahkan dari diri kita. Jadi saya ini nggak mau jadi manusia tapi masih memiliki sifat kebinatangan yang masih menjalani tanpa berpikir. Artinya ada keinginan untuk